berkah. Ibu selalu sibuk buat minum, buat makanan. Percis ibu saya. Ibu saya ini, apalagi kalau sudah romo yang datang, merasa berarti seperti Tuhan Yesus. Apalagi romonya gue. Setelah ada romo dicuekin. Tapi waktu saya kecil, kan romo gue masih banyak dibantu. Dan kalau anak itu selalu naik Vespa, ini hobinya masuk Vespa parkir langsung kok tunggu sip enak lagi tunggu kasih tengok ini kasih tengok kasih tengok nanti kasih lalu saya selalu tanya Bu, apa ini pun pergi duitnya mana? Utang sih. Saya warung hutang, ambil kasih kopi, saya seribu siapa makan kasih bukan makanan hari pas waktu saya kecil. Makanan itu ada tahu Kastengel itu pergi jadi lihat di sini semua wanita kalau ada aku ada siapapun selalu mikir saya harus apa saya harus bagaimana saya cari apa. Contoh yang kedua, kalau ada anak Anda kawin, siapa yang kepo ribut dari situ? Anaknya atau mamanya? Isi mamanya. Yang banyak diundang teman anaknya atau teman mama papanya? Beda. Ini pesta anaknya atau pesta papanya? Orang tua. Itu mamanya sibuk ini juga jangan lupa ya jangan atau kita cuma manusia jangan atau kita berapa jadi sibuk semua ini ditata-tata gak mau kalau makanan kurang bahkan udah 500 akankah sewa 500 minimal 550 atau 1000 karena undangan di Indonesia itu yang kita bayar ibunya jangan kakek, paman, semuanya satu mobil kita langsung istri semua undang bisa jadi hubungan antara semuanya ini Indonesia dan wanita mengatakan komunikasi seperti itu begitu banyak. Ingat, Yesus tidak menyalahkan mata. Yesus hanya mengatakan apa
ini inti dari Injil. Kamu menyusahkan diri dengan banyak perkara. Hati-hati, kita berusaha. Kita mikirin pekerjaan kita mikirin anak-anak kita mikirin pasangan hidup kita mikirin orang tua kita mikirin pelayanan kita. Sampai akhirnya lupa hal yang paling penting, lupa kita. Terlalu sibuk berkawan. Saya pun harus berpikir, saya ini ego, saya ini pastor, saya jangan-jangan sudah dipermudah untuk ngasih seminar, beberapa hari, pertemuan, cari dana, sana sini, lupa saya pastor, saya tua. Saya selalu mikirin bahan Indonesia, lalu nanti ngobrol ini, ada pasangan suami istri harus ngobrol, mau cerita, ada anak ini bermasalah, saya harus bereskan, lalu saya belum ngomong dengan pimpinan. Saya lupa, saya lupa. Akhirnya jangan-jangan saya lupa saya tinggalkan doa. Maka tidak aneh kalau Yesus tadi berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripada. Memilih bagian yang terbaik itu benar kalau dalam bahasa Latin unum necessarium. Unum itu satu, necessarium itu necessary. Apa necessary? Dalam bahasa Inggris kayak Indonesia yang terpenting necessary. Unum necessarium adalah hal yang paling penting. Yaitu siapa? Yaitu apa? Yaitu Tuhan, yaitu mendengar, bukan uang, kawan. Ya, nggak apa-apa kalau masih muda uang, silahkan. Nggak salah, cuma tersesat. Jadi ya tergantung yang ngajarin siapa dia memakai. Lu cari duit banyak-banyak, lu cari duit, lu kagak berguna kalau kamu jadi duit. Lihat, ukuran kita selalu apa? Uang. Hati-hati. Kita bisa diserang. Uang tidak salah. Tapi kalau uang sudah menjadi tuan, kita cari terus. Dan ingat, kalau orang sudah mencari terus, apakah orang bisa berkata puas? Yesus pun memberi gambaran dia setelah banyak duitnya, di gudang banyak, lalu aku akan menikmati hidup. Lalu Tuhan berkata, modal. You get what I mean? Tuhan, ulum necessarium adalah apa Tuhan? Kenapa? Karena Allah adalah dasar sumber dari segala hal. Ingat, kita harus sadar semua yang kita alami, semua yang kita hadapi tak akan pernah bisa berjalan baik tanpa Tuhan. Saya memang sering membantu pencarian, apalagi kalau anaknya yang saya selalu Tuhan ini proyek Tuhan. Kenapa Tuhan harus ngomong? Kalau namanya proyek Tuhan, you just present. Kalau hanya berikan diri, Tuhan yang akan berguna. Ini bukan proyek saya. Jangan berkata bahwa ini pasti orang saya bangun ini. No.
Apa? Karena terlalu bekerja, saya paham sudah capek. Akhirnya pada suatu saat tiba-tiba pastornya lupa, dia sakit hati, dia kecewa, lalu pindah agama, lalu gak mau lagi. Kenapa? Karena kau lupa apa yang paling penting. Undung necessary. Itu hanya dipakai Tuhan, kampret. Tapi jangan lupa. Lu gak mau, Tuhan bisa pakai yang lain. Halo? Tuhan bisa pakai yang lain, bukan hanya kau. Maka kalau kau sudah melakukan apa tugasmu, katakan seperti Petrus, Paulus, aku ini hamba yang hina, sudah melakukan apa yang harus aku lakukan. Selesai. Tidak perlu dikenang, disebut-sebut, namamu disebut, bahkan tulis di bawah altar. Jangan bangga ya bahwa namamu ditulis di bawah altar. Bangga bahwa namamu ditulis di surga. Amin. Masih semangat dulu. Amin. Jadi kita isi hati. Dalam pelayanan ini seringkali kita terlalu menjadi asmara. Saya lakukan karena saya ingin mendapat pujian, karena saya ingin mendapat pengakuan, karena saya ingin mendapat sesuatu. Wah, hebat, kalau nggak ada begini, bukan karena nggak ada begini, nggak ada Tuhan kali. Tuhan bekerja lewat dia. Kita selalu merupakan musliman. Siapa yang balik semuanya? Karena saya pernah melayani kebangunan rohani Abdul. Banyak pastor berjejer mendoakan pencurahan roh, berdoa. Banyak umat, saya tuh berdoa di sini. Lalu teman saya di situ. Ini teman saya mendoakan roh, baru pegang kubra, kubra. Saya sampai edan gitu. Saya 5 orang gak ada yang ngegulah. Sampai ada satu anak didoakan itu ngegulah. Seringkali kita akhirnya ngomong pastor itu hebat. Kita lupa Tuhan itu hebat. Bukan berarti Tuhan tidak mau menggunakan saya tidak terpakai. Tuhan mau memakai saya, beda caranya. Ingat, Marta akan menjadi kacau kalau nggak ada Marianya. Saya sering cerita, saya tinggal dengan seorang pastor yang jagoan doa. Dia itu keren, adik kelas saya. Kalau ada orang yang sakit, doakan tak lama kemudian sembuh. Ada orang yang sedang bermasalah, dia doakan tak lama kemudian bersuka-cita. Thank you, Romo, doa saya dikabulkan. Ada yang berpasangan, dia doakan tak lama kemudian berpasangan. Di anak kami itu laku. Waktu itu belum terkenal. Tahun 2000 bawahlah 90-an. Dia terkenal banget. Setiap yang didoakan dapat mujizat. Ego ini berkata, Tuhan, kenapa kau tidak pakai saya? Saya tahu dia makan apa, saya tahu dia doanya bagaimana. Beri dong anugerah. Dan ego ini memang di Bandung terkenalnya pastor pencabut nyawa. Dari 10 yang doakan, 8 meninggal. Dan suatu hari saya harus beli rem, saya masuk, ada ibu-ibu. Lalu saya tanya, Bu, mau ngapain?
mau didoakan pastor. Oh, sama siapa? Sama pastor itu. Mana dia? Itu di kamar sedang mendoakan. Terus ya saya nungguin, belum dapat bagian. Ya sudah, saya kosong. Saya doakan. Dan lalu ini berkata, dah saya masih mau hidup. Kecewa. Tuhan tidak mampu ini. Tak ada arti. Tapi kan Eko ini pastor. Kalau punya masalah, berdoa. Aku mau berikan 9 kali. Beri aku karunia supaya aku dapat mengalahkan kesembuhan, rahmat kebaikan. Setelah 9 kali mungkin datang Romo, tolong doakan Oma. Kenapa? Sakit. Oke. Tuhan mau menunjukkan kuasa. Saya berangkat antar rumah sakit, masuk ICU. Gue baru tahu itu ICU. Dan saya yang Oma itu semua bukannya selang, kabel ada di mana-mana gitu. Udah ini manusia robot. Sinilah semua. Sampai ini sih parah. Lalu saya bilang, Oma, ya Romo, berdoa ya. Saya Romo Eko. Ayo kita berdoa. Lalu saya berdiri, tak terbatas kuasa. Semua dapat kau lakukan. Tak terbatas kuasa. Semuanya mampu. Apa yang kelihatan mustahil itu sangat mungkin. Dan akhirnya datang burung-burung amplop. Terima kasih. Saya datang ke rumah sakit dengan anak kulit saya. Ulang goceng. Dan saya tidak mau duit begitu. Saya berdoa Tuhan, jangan kau memperlakukan hamba. Kalau mati sopan dikit sama. Pada saat kita melakukan sesuatu dan kita membawa berkat untuk orang, kita merasa susah kita, itu kan tidak. Tapi pada saat pelayanan kita tidak berhasil, mengecewakan, kita merasa apa? Kau tidak terpakai. Hati-hati, harus ada aspek manusia di sini. Kita mengukur cinta Tuhan dari apa? Dari hasil pekerjaan kita. Saya sudah baik sama anak saya Romo. Saya sudah menyekolahkan dia di sekolah Katolik. Dia itu ya Allah sejak SD, SMP, SMA. Mesdina berapa? Mesdina. Dia itu di rumah dia. Dia pacaran dengan gereja. Sekarang dia pindah gereja. Lalu ibunya berkata apa? Saya merasa yang tidak tahu. Itu ibu mata yang maunya kecil, yang mau menguasai anaknya. Udah digede. Apa mau saya kecil lagi? Dan bisa anak
maka kaki juga bagus banget. Anak itu anak panah, orang tua itu apanya? Busurnya. Siapa sang pemanahnya? Siapa sang pemanahnya? Gusti Allah. Jelas? Sang pemanah ini Gusti Allah. Yang bisa. Bukan kita sang pemanah. Orang kita yang dipakai oleh Tuhan supaya anaknya melesat. Jangan atur anak setelah dia dewasa. Waktu kecil memang harus diatur karena belum tahu moral, belum tahu baik benar. Tetapi kalau dia sudah menikah dan ada menjadi mertua ibu, kalau Anda ngeluh, jangan apa anak Anda, sama suami Anda sudah biasa ngeluh aja sama beliau, pasti dia jadi tuli. Jadi di sini lihat, kalau aspek Maria tidak ada dalam diri kita, maka saya akan banyak apa? Banyak keluhan, banyak kejengkelan, banyak masalah, banyak kekesalan. Karena yang terjadi tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan ekspektasi. Sama perkawinan juga. Kalau tidak ada aspek Marianya, berat. Apakah hidup dengan pasangan Anda itu selalu indah? Bagaimanapun Anda tidak menikah dengan malaikat, bagaimanapun dia istri yang tidak sempurna, suami tidak sempurna. Kita tahu itu, tahu ya, tahu. Tapi pada saat kita menghadapi kelemahan pasangan, nggak apa. Kan biasa toh kalau tidur, suami itu paling cepat tidurnya. Baru yang itu bantal sudah langsung. Kalau suami sedang pendidikan dosa. Karena kalau suami berbunyi, suami sedang menghadap komunitas dunia. Jadi setelah perkawinan kita seringkali tidak gampang menghadapi kelemahan pasangan. Dan memang salah satu problem dari apa? Dari hidup perkawinan adalah dia berubah. Dia berubah. Tidak seperti dulu lagi. Romo dulu dia waktu pacaran. Saya naik mobil, dia itu kalau saya keluar mobil, dia berangkat itu, dia dudukkan itu. Itu dulu. Sekarang kalau suami ada suami yang istrinya keluar mobil masih menutup pintu, ada dua. Artinya, satu istri baru, atau dua mobil baru. Jadi seringnya bahwa dulu dia melayani, dulu dia perhatian, dulu dia mau mendengarkan saya. Pas istri saya sabar, gak banyak ngomong, tenang.
hampir 50 tahun perkawinan di Sarawak waktu saya memberi ceramah di apa namanya di Malaysia. Suami istri itu masih ikut seminar saya. Lalu saya tanya, Ibu, apa yang paling membahagiakan dalam hidup perkawinan Ibu hampir 50 tahun ini? Lalu Ibu berkata, Pastor, dalam bahasa Melayu, kadang-kadang saya dapat, kadang-kadang tidak. Ya, tapi kalau misalkan saya pastor, saya karena suatu hari suami saya pernah berkata kepada saya, bagaimana nanti kalau sudah tua saya dibuatkan jangan kamu istri yang selalu menyenangkan suami. Kamu tahu apa makanan kesenangan saya. Kamu selalu siapkan semuanya sebelum saya berangkat. Kamu selalu ada membuat makanan yang aku suka. Terima kasih dan jangan mati duluan. Saya tidak bisa hidup kalau kamu sudah mati. Istrinya mau menjadi tentang suami. Lalu saya datangin suaminya. Betul Pak, Bapak ngomong seperti itu? Betul. Wow, hebat. Kalau si Bapak itu jangan ngomong, memang istri saya baik. Lalu sekarang saya tanya Bapak, apa yang paling membahagiakan dalam hidup Bapak? Saya bahagia sekali dalam hidup saya. Iya, kapan? Waktu anak saya melahirkan cucu. Terus bahagia apa? Istri saya nungguin cucu 3 bulan. Dan saya sendirian di rumah. Saya bahagia ketika saya menang. Tapi saya aman. Terus berjiwa. Tapi apa yang saya katakan? Kalau ditinggal kesedihan dalam pasangan, mereka daripada saya tinggal selama-lamanya. Ini dalam hidup seluruh isinya. Sometimes you must be touched and attached. Attached dan attached. Saat terlibat harus lihat, tapi saat terlibat supaya saling rindu. Maka bapak-bapak, kalau Anda sedang pergi, lalu istri Anda telepon, jangan ngomong, Polda telepon, polisi telepon, jenderal telepon. Istri Anda itu apa? Rindu, ingin nanyain apa kabarnya. Kalau saya sudah bisa melihatlah, ini yang telepon istrinya atau bukan. Kalau bapak teleponin, jual. Asli istri. Kalau telepon kamu ngambil telepon, ya siap, baik, pasti ngomong lagi. Jadi rupanya apa dan Maria harus apa? Harus ada dalam kehidupan kita. Harus ada di dalam aspek kehidupan kita. Karena kalau tidak, kita akhirnya jatuh pada apa? Kesulitan, kekhawatiran, ketakutan, gelisah. Bukan berarti kalau kita punya Tuhan, saya tidak akan gelisah lagi, saya tidak akan kena masalah
Selama kita normal, kita selalu ada kegelisahan, kita selalu ada penderitaan, kita selalu ada yang dipikirkan, kekhawatiran, dan pasti saya pernah tanya kepada ibu, kedua, Bu, apa yang dikhawatirkan ibu dalam hidup ibu? Terus ibu berkata, saya khawatir kalau saya sangat jelek. Terus saya berkata, ini tidak perlu dikhawatirkan, itu adalah pikiran apa? Kekhawatiran itu adalah sesuatu yang normal, tetapi tidak boleh mengontrol kita. Tidak boleh menguasai kita. Oleh karena ini saya kalau mau berkati tempat usaha, saya bawa ibu tempat berkata tempat usaha, saya tanya, Pak, Bu, percaya nggak? Toko ini berkati Tuhan. Kalau itu kau, ya gimana bisa jawab? Kalau diberkati syukur, kalau diberkati syukur, Pak, kalau sudah ada. Apa yang saya maksudkan? Untuk apa orang membuat usaha dalam keraguan? Orang lupa Tuhan menyertai. Ingat, bukan sombong. Saya mampu melangkah karena Tuhan menyertai. Karena Tuhan yang nomor satu, bukan karena gue. Karena Tuhan menyertai. Saudara-saudari, salah satu hal yang menyedihkan adalah saya panas. Baru nyadar. Saya capek, ini sono. Oh, makasih. Thank you. Gak apa-apa ya, Pak ya? Boleh ya, Pak? Terima kasih. Salah satu yang membuat saya prihatin, Enggak bisa ikannya. cukup banyak anak muda sekarang takut menikah. Bahkan beberapa waktu saya tanya, mereka tidak mau menikah. Kenapa? Karena melihat pernikahan yang gagal. Mereka melihat pernikahan yang menyakitkan. Maka mereka takut. Bahkan beberapa pasangan yang saya mau berkati, makin lama setelah mendekati hari perkawinan, mereka makin ragu. Berusia karena masih kuliah. Emangnya kenapa? Ini makin lama makin ragu. Saya makin takut. Lupa ingatkan bahwa keraguan itu adalah jalan dari setan. Anda tahu setan itu dalam bahasa Latin diabolus. Diabolus itu diabolik. Diabolik itu artinya yang mengacaukan, yang membingungkan. Jadi karya setan adalah selalu karya yang mengacaukan, membingungkan. Kita sudah yakin, percaya, ayo kita sama-sama, lalu muncul ragu-ragu, muncul bisa daya, mungkin daya, karya setan. Itu karya setan. Keprihatinan saya kedua adalah cukup banyak pasangan yang setelah menikah tidak mau punya anak karena berpikir anak itu merepotkan, karena anak itu udah tidak bahagia. Setelah punya anak, kebahagiaan saya hilang. Tapi cukup
tidak punya anak, itu anjing yang diajak ngomong terus sama ibunya. Tidur satu kasur lagi goyang-goyang yang ada dalam kodok, sedangkan suami dicuekin. Ya, ini memanusiakan anjing dan apalagi lebih senang karena sekarang apa? Gereja memberikan pemberkatan pada anjing. Pada saat Santo Fransiskus Assisi, ya makin kita punya anjing aja daripada punya anak. Hati-hati, gereja tidak boleh memberkati pasangan yang sejak awal mula mengatakan saya mau menikah, tetapi saya tidak mau punya anak. Ini halangan. Tidak boleh diberkati oleh imam. Kalau dia jujur, kalau dia bohong, itu dosa dia. Jadi tujuan perkawinan itu dia: satu, kesejahteraan; dua, kelahiran anak; tiga, pendidikan anak. Jadi kalau dia mengatakan saya mau menikah dan tidak mau punya anak, dia melawan tujuan perkawinan. Maka tidak boleh diberkati. Nah, sekali lagi kita kelihatan bahwa aspek mata dan aspek marga harus ada dalam hidup kita. Saya tertarik sekali dengan apa yang dikatakan oleh desa. Anak itu raya ini
Buah dari doa adalah gimana? Buah iman adalah kasih. Buah kasih adalah Pelayanan. buah kasih adalah Pelayanan. ini masih gak banyak. Berapa banyak mereka? Buah kasih adalah pelayanan dan buah pelayanan adalah damai sejahtera. Dan itu kita melihat orang mau damai harus apa? Pelayanan. Harus apa? Dan dasar dari kasih dan pelayanan, dasarnya apa? Belakangnya adalah apa? Doa, doa. Maria, Maria. Maka supaya seimbang, apa yang didahulukan? Marianya atau bapaknya? Karyanya. Mana? Karya. Siapa yang dibayar? Mereka mampu bayar untuk diserahkan kau. Ini di mana gua saya tahu. Di 1/10. Tuh di mana saya? Maria adalah sebuah aspek apa? Aspek doa. Doa harus melandasi tindakan kita. Kalau tindakan kita tidak berdasarkan doa, akhirnya apa? Tindakan kita hanya dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, gelisah. Saya suka cerita. Saya kan kalau tidak ada yang mau jadi pastor, saya bicara dengan ayah saya. Ayah saya sangat tidak percaya sama itu. Mohon maaf, ini adalah tempat dulu ayah saya tidak percaya sama. Harusnya hari ini berhubung harus berkorban. Ayah saya sangat tidak percaya. Ayah saya dari Klaten, ibu saya dari Mount Island. Kuntilanak. Bukan dari Iceland, Mount Island. Anda tahu kuntilanak itu orang Katolik, kuat banget. Pasti bisa. Sedang sono di daerah sana. Jadi orang kuntilanak Katolik banget. Sebelum lahir itu udah Katolik dia. Ayah saya itu adalah seorang Muslim. Ibu sejak dari kakek ingin anak apa cucunya jadi pastor. Mereka berdoa. Sebuah berkat kalau anaknya ada yang jadi pastor. Makanya saya berdoa, om saya masuk, cuma tak berapa lama kemudian mengundurkan diri karena menemukan jalan yang benar. Lalu waktu kecil, saya ditanya, kamu udah apa? Masuk. Ayah saya, Anda tahu wajahnya? Kan? Tidak ada.